Baiklah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif Aminumo dalam lab praktikum pemrograman dengan PLSQL. Oke, tujuan pembacaan kita kali ini yang pertama untuk memahami bagian executable dari PLSQL block, yang kedua menggunakan identifier secara benar, yang ketiga memahami aturan pada blok persyarat. Sintak PLSQL, baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama delimiter, yang kedua identifier termasuk reserve words atau keyword, yang ketiga literal, kemudian komentar. Identifier digunakan untuk memberikan nama bagian PLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen atau strip, ampersand atau dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, akan merupakan reserve word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diupdate oleh tanda petik. Contohnya seperti ini. Di variabel vname diupdate tanda petik seperti ini. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris bisa kita gunakan dengan tanda strip 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol seperti ini, seperti di pemrograman yang lainnya. Fungsi SQL dalam PLSQL, sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak ada pada PLSQL adalah fungsi decode, kemudian fungsi group seperti average, minimum, maksimum, count, sum. Fungsi SQL dalam PLSQL contohnya seperti ini. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data ada to char, to date, dan to number. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin and yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block seperti ini. Jadi di dalam begin dan end kita bisa mendeklar variabel lagi untuk nested blocknya. Penentuan ruang lingkup dengan tanda ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurang dari, double kurang dari, dan double lebih dari untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL ada logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, permukaan tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial. Ini contoh penggunaan operator dalam PLSQL. Untuk menaikkan nilai counter menggunakan kita panggil variabelnya
lagi dan di plus 1. Untuk mencari nilai boolean kita bisa gunakan perbandingan seperti ini. Lalu untuk melakukan validasi apakah variabel nomor employee memiliki suatu nilai, kita gunakan is not null.